Ih, dia kan udah pernah jahat sama lo. Kok lo masih baik aja sih sama dia? Sebagai manusia, seringkali kita melihat dunia ini hanya ada dua sisi. Kalau nggak hitam, ya putih. Kalau nggak jahat, ya baik. Orang yang pernah jahat sama kita akan selamanya kita kenal buruk. Begitupun sebaliknya. Bahkan, di dalam case tertentu, 1000 kebaikan bisa terlupakan oleh hanya satu kesalahan kecil. Miris ya? Kita melihat dia sebagai orang yang gak punya tujuan mulia atau glorious purpose. Kemarin lagi rame series Loki season kedua. Sebagai fans berat Marvel, pasti gue gak mau melewatkan hype yang ada dong. Kurang lebih sejam beres setelah itu, satu episode terakhir. Gue yang biasanya lebih menikmati sinematografi dan keseruan action ya, tapi kali ini malah salah fokus ke jalan ceritanya, terkhusus di bagian ending episode terakhir. Hal itu seketika mengubah persepsi gue soal kehidupan. Buat yang gak mau spoiler, ya udah nggak usah ditonton, gak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oh iya, komen juga ya. Oke, lanjut. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena gini, kita kan tahu ya, Loki ini dari awal dikenal sebagai karakter yang penuh dengan pertanyaan identitas dan tujuan hidupnya. Yang malah bikin dia jadi seorang villain, sebagai God of Mischief. Tapi, di series ini kita diperlihatkan sebuah pertumbuhan karakter seorang Loki yang akhirnya menemukan glorious purpose-nya. Dia yang tadinya musuh semua orang, bisa berakhir jadi sosok tunggal yang menyelamatkan mereka semua. Dari situ gue jadi keinget bahwa kita gak bisa menghakimi tindakan seseorang dari satu point of view aja. Konsep itu pun menurut gue berjalan seiringan dengan kalimat apapun yang berlebihan itu gak baik. Terlalu benci sama orang gak baik, terlalu percaya pun gak baik. Ketika kita tersakiti dan benci sama seseorang karena dia pernah punya masalah sama kita, gak selayaknya kita membawa kebencian itu sampai berlarut-larut. Karena kita gak tahu, di kemudian hari bisa aja kita membutuhkan mereka. Bahkan, mereka bisa jadi satu-satunya solusi dari permasalahan kita. Sama kayak Loki. Dari yang gue tangkep, ada dua alasan besar kenapa Loki itu bisa menemukan glorious purpose-nya. Pertama, dia selalu berusaha untuk merangkul perubahan yang terjadi di hidupnya. Reaksi dia atas berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya itu bisa berubah 180 derajat. Meskipun dia tumbuh dengan kepahitan di dalam hatinya. Ketika pada saatnya ia merasa harus menjadi penolong bagi sesama, ya, dia bertindak sesuai petunjuk jujur dari hatinya. Meskipun ada pergeseran karakter yang diperlukan, dia gak segan-segan untuk merangkul perubahan itu. Kedua, dia berani untuk merangkul rintangan meski diakui itu sulit baginya. Dia ini benar-benar proyeksi nyata dari quotes, I am not what happens to me, I am what I choose to become. Menolak untuk terima jadi sama keadaan, menolak untuk jadi pribadi yang terbentuk dari akar pahit yang tertanam di dalam hatinya. Melainkan, memilih untuk menjadi seorang yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Gak peduli seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi. Dari Loki juga kita bisa melihat bahwa dunia ini gak hanya berwarna hitam dan putih. Dunia ini bisa terbentuk dari berbagai spektrum warna, warna yang terbentuk dan terpancar dari berbagai campuran peristiwa di kehidupan ini. Selamat membentuk hubungan terbaik dengan sekitar kalian ya, dan mencari glorious purpose kalian sendiri.